Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Saudara, dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka. Saudara, sistem pembelajaran secara daring terpaksa masih harus dilakukan di kebanyakan sekolah di tanah air. Kondisi ini harus dijalani demi mencegah penyebaran virus corona di lingkungan sekolah. Juli 2021. Setelah setahun lebih, pandemi melanda, tak kunjung berlalu dan mereda. Setelah setahun lebih, sekolah dalam jaringan dan tak kunjung ada pertemuan. Bagi sebagian pelajar, situasi seperti ini sangatlah menyenangkan karena mereka beranggapan sekolah telah diliburkan. Namun tidak bagi para penikmat pendidikan. Ada berbagai kendala pada setiap prosesnya. Mulai dari gangguan sinyal, kejenuhan dalam belajar hingga mengakibatkan stres berkepanjangan. Berikut beberapa cuplikan keluh kesah dari para pelajar saat menghadapi sekolah online. Menurut saya sekolah online itu kurang efektif karena ada beberapa guru yang memberikan materi tanpa menjelaskan isi dari materi tersebut. Rasanya tidak enak. Kalau saya itu masuk di salah satu jurusan yang lebih sering praktek. Nah, sehingga kalau saya praktek itu lebih kesulitan lah dalam hal sarana prasarana seperti itu. Lebih banyak waktu bermain. Tidak, karena selama pembelajaran daring guru hanya memberikan tugas dan materi tanpa menjelaskan. Paham, tapi gak paham kabeh. Online. Lebih seru. Tatap muka. Pas tatap muka, gurunya langsung menjelaskan semua. Ada kendalanya, salah satunya itu lebih ke kuota karena ada beberapa aplikasi yang menguras kuota. Lek takon gak langsung jelas neng gurune. Terus lek online kuwi suarane burek-burek, nyali elek. Beberapa mata pelajaran sulit dipahami seperti IPA, IPS, dan PKM. Harapan saya semoga kedepannya COVID segera berakhir dan agar semua orang bisa beraktivitas seperti biasa dan anak-anak sekolah bisa belajar di sekolah tatap muka seperti biasa-biasanya. Saat mengerjakan tugas saya seringkali frustasi dan stres. Kalau stres sih enggak, karena lebih banyak mainnya. Saya rasa sekolah online ini ya serasa jenuh, ya ada enggaknya. Nah, yang jenuh itu kita tidak bisa bertemu teman-teman dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Enggak jenuh ya. Enggak jenuh itu kita bisa bawa HP. Maksudnya sekolah itu kan di Mantologi itu kan nggak boleh bawa HP gitu ya. Kadang stres, kadang enggak. Tergantung orangnya sih menurut saya. Dari sekian banyak keluh kesah dari para pelajar, ada yang menyukai sekolah online dan ada yang tidak menyukainya lantaran tidak paham dengan materi, susah jaringan hingga merasa jenuh dan stres. Eits, tapi tenang dulu, untuk membuat belajar secara online terasa menyenangkan, tidak jenuh dan tidak stres, berikut beberapa tips yang bisa kalian lakukan di rumah. Selamat mencoba. Yang pertama, pilihlah tempat belajar yang membuatmu nyaman. Misalnya di taman bunga samping rumahmu atau di perpustakaan pribadimu. Tips kedua, buat waktu belajar yang nyaman untuk kamu. Misalnya, sehabis sholat subuh, waktunya kan adem, ayem, terus sejuk gitu. Jadi buat pikiran itu tenang. Nah, jadi untuk menjadikan waktu setelah subuh itu belajar itu lebih baik.
juga bisa belajar sambil mendengarkan musik favoritmu loh. Hindari belajar yang monoton. Agar belajar di rumah tidak membosankan, untuk kamu yang anak-anak, kamu bisa menyisihkan sedikit waktu untuk bermain di sela-sela waktu belajar. Dan untuk kamu yang masih remaja ataupun dewasa, kamu bisa sesekali men-scroll sosial media, menonton YouTube, atau bermain game online. Tapi ingat, jangan sampai lupa waktu ya. Lakukanlah olahraga secara rutin, karena dengan olahraga secara rutin, tubuh akan menjadi lebih bugar dan dapat mencegah ketegangan otot pada saat belajar. Lakukanlah olahraga seperti jogging, yoga, bersepeda, ataupun olahraga-olahraga lain yang kalian suka. Ajaklah anggota keluargamu yang lain untuk mendiskusikan materi atau tugas yang kamu dapatkan. Dan untuk yang ketujuh, jangan lupa istirahat yang cukup ya. Demikianlah beberapa tips untuk mencegah kejenuhan dan stres saat belajar di rumah. Tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan tubuh, kesehatan mental juga tentunya. Satu rasa, satu jiwa, satu hati psikologi. Bye-bye.